Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananto Tisaudrian dengan NIM S1S1 19019. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul Breadth First Search dan Depth First Search. Langsung saja. Nah, untuk yang pertama itu Breadth First Search atau yang disingkat dengan sebutan BFS. Nah, ini adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar, yang mengunjungi simbol secara preorder, yaitu mengunjungi satu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Nah, selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon graf akar, maka semua simpul pada aras dia dikunjungi dengan dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D+1. Nah, misalkan di sini bisa dilihat simpul S, dia mengunjungi dulu yang bertetangga, yaitu simpul A dan simpul A, kemudian simpul B. Nah, kemudian di simpul B, dia mengunjungi simpul C, bisa terus ke D, dan lanjut ke E, dan ke F, kemudian lanjut ke H, kemudian ke G. Jadi dia yang paling terendah dulu dan mendekati semua simpul. Jadi simpul yang ada di S ini dulu dikunjungi. Nah, setelah itu mengunjungi yang ada di simpul yang bertetangganya, ini mengunjungi, setelah dikunjungi, kemudian misalkan simpul B mengunjungi F, dan E mengunjungi H, G. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke depth first search atau biasa disebut dengan DFS. Nah, ini adalah algoritma, suatu metode yang pencariannya pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Nah, pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Nah, jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Nah, pada metode DFS, pemakaian memori tidak banyak karena hanya node-node yang pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Nah, selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan yang paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Nah, bisa dilihat di sini mulai dari S, kemudian dia memulai dari yang paling kiri. Di sini kan tetangga kirinya dari S itu yaitu A, kemudian tetangga kirinya A itu C, kemudian masuk ke kanannya D. Nah, kemudian lanjut dia yang bertetangga di B, mulai kanan, dan yang mulai ke E. Nah, E ini dia memiliki bertetangga yang paling kiri H, kemudian ke G, dan seterusnya. Jadi prinsip seperti itu. Nah, kemudian untuk keuntungan algoritma BFS. Nah, pertama tidak menemui jalan buntu. Nah, kemudian jika ada solusi, BFS ini akan menemukannya. Dan jika didapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kemudian kelemahannya apa? Dia membutuhkan memori yang paling banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level dengan mendapatkan solusi pada level ke n+1. Kemudian keuntungan DFS apa? Membutuhkan memori yang relatif yang lebih kecil karena dia hanya node-nodenya pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Jadi dia jalur yang dilewatinya, jadi dia tidak melewati semua simpul. Nah, kemudian secara kebetulan metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang keadaan. Nah, kemudian kelemahannya apa? Memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Nah, di sini ada beberapa contoh BFS dan DFS. Di sini bisa kita contohkan di MATLAB langsung. Oke, pertama di sini untuk BFS pertama, kita masuk ke MATLAB-nya. Oke, di sini kita samakan dulu. Nah, di sini 111. Oke, kita samakan dulu. Satunya 4 dan duanya itu ada 5. Sorry. Seharusnya yang BFS ini lah ini. Oke, 498. Nah, sudah betul. Kemudian grab ST. Kemudian dicari BF. Nah, BF kemudian mulai dari pencariannya GE2. Nah, kita coba run. Nah, bisa dilihat di sini dari node 2-nya dicari. Nah, di sini dia larinya ke 1 dulu.
kemudian dia lari ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10. Karena yang bertetangga dari 2 itu 1, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia yang paling terendah dulu, yaitu ke 1, kemudian ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, 10. Nah, kemudian untuk masuk ke sini, dia harus melewati ke 1 dulu. Nah, 1 ini dia yang terendah masuknya ke 3, kemudian ke 4, dan kemudian ke 5. Jadi dia harus melewati semua node-node yang ada untuk sampai ke tujuannya. Nah, kemudian kita lanjut ke DFS. Masuk ke DFS. Codingannya seperti ini, sama. Kita coba tinggal ganti BF search, DF search. Oke, di sini tinggal kita ganti DF saja. Tinggal DF search. Nah, coba kita mulai dari 2. Nah, dia sini berbeda. Dia ini kedua, kemudian menuju ke 1, kemudian dia menuju ke 3, ke 4, ke 5. Jadi dia menuju yang paling rendah. Nah, paling rendah ini kan dia mulai yang paling kiri, tidak mungkin langsung ke sini karena itu adalah sistem dari BFS. Nah, BFS kan dia harus mulai paling kiri. Nah, di sini mulai dulu yang paling terendah, kemudian mulai yang paling kiri, kemudian lanjut ke kanan, kemudian lanjut ke kanan. Nah, kemudian dia turun ke bawah, lanjut ke paling kiri, lanjut ke kanan yang ke-7, lanjut ke kanan 8, kanan 9, kemudian kanan 10. Nah, dia sudah sampai. Nah, itulah sistem dari DFS. Nah, kemudian kita masuk mungkin ke di graph-nya. Bisa kita contohkan di sini. Di graph dari masuk ke contoh deep graph mana sih deep graph. Nah, ini dia. Nah, ini deep graph dari BFS. Nah, di sini kita lihat contohnya 11, 3, 4, 6. Nah, sudah betul. Nah, sama di sini menggunakan sistem BF dulu. Nah, kita run. Kita lihat dulu dia mencari G2. Kita lihat dia mencari G2. Oke, simpulnya mulai dari 2. Nah, dia hanya sampai ke untuk BF-nya dia sampai ke 5 saja. Karena dia hanya 2. Nah, tapi kita coba yang ketiga. Nah, kalau kita cari mulai dari 3, dia akan melewati banyak-banyak simpul. Nah, bisa dilihat di pertama dia ke 3, langsung ke 4, kemudian ke 6. Nah, kemudian 6 langsung ke 7, 7 langsung masuk ke 1, kemudian 1 masuk ke 2, langsung ke 5. Seperti itu dia alur dari untuk deep graph dari BFS. Sekarang kita coba masuk ke DF-nya. Kita cari dulu G2-nya berapa. Nah, G2-nya dia hanya 2 dan 5. Jadi dia dari 2 dan 5 dia sudah sampai solusinya. Nah, karena dia di sini sudah di akhir tujuan, sudah sampai dan dia sudah menemukan langsung solusinya, jadi langsung selesai. Nah, tapi coba kita cari yang ke G3-nya atau G4. G4, misalkan G4 mulai dari G4 dia menuju ke 1 dulu, kemudian langsung ke 2, kemudian langsung ke 5. Jadi dia terpotong langsung ke 1, 2, 5. Tapi coba kita mulai dari 3, pasti dia melewati dulu beberapa. Coba ke 3. Nah, di sini dia melewati ke 3, seperti tadi melewati 4 dulu, dan langsung ke 1, kemudian ke 5, kemudian kembali ke 6, kembali ke 7. Nah, seperti itu dia dari deep graph dari DFS. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang modul DFS dan BFS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.